Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah atasnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa keistimewaan sholat yang diperintahkan bersabar dalam sholat itu, termasuk dalam memerintahkannya. Dan juga wastabir li ibadati, menunjukkan kesabaran dalam segala ibadah, termasuk sholat. Maka salah satu bentuk ibadah yaitu kesabaran dalam mendirikan sholat. Disitulah keutamaan yang sudah kita bahas, yaitu keistimewaan sholat yang Allah sebut dengan istilah iman, kemudian diistimewakan dibandingkan syariat Islam yang lain, dan juga diutuskan penyebutannya dengan perbuatan yang lain, dan juga yaitu disuruh bersabar untuk sholat. Tinggal ada 6 poin lagi yang akan kita kaji pada waktu ini, di mana dalam waktu yang singkat ini kita akan menyelesaikan bab tentang keistimewaan sholat dalam Islam. Yang kelima, Allah mewajibkan sholat dalam setiap kondisi, yaitu termasuk juga ketika sehatnya, ketika sakitnya, atau ketika safar yang lainnya. Bukan kondisi yang tentunya gugur dari kewajiban sholat itu, seperti pingsan selama beberapa hari, atau bagi wanita adanya haid dan nifas sehingga bagi mereka dilarang untuk sholat, maka di waktu-waktu selain itu adalah wajib sholat atasnya. Disitulah mewajibkan sholat dalam setiap kondisi. Beda kalau ibadah yang lainnya. Sebagaimana kalau safar, maka saum boleh dia buka. Boleh dia buka dari saumnya. Dan dia qadha di hari-hari yang lainnya. Itu ibadah saum. Zakat juga itu adalah ada yang hanya dengan nisab, dengan ukuran tertentu. Ada yang zakatul fitri yang dibagikan sebelum sholat Id. Jadi sholat itu adalah ibadah yang terus-menerus setiap harinya, tidak diseling dengan libur. Jadi tidak ada istilah libur sholat. Karena itu bagaimana sholat adalah terus-menerus dia kerjakan. Itu adalah diwajibkan, kecuali bagi yang haid dan nifas bagi wanita, atau bagi yang pingsan, yang koma, tidak sadar, karena dia tidak diwajibkan. Maka disitulah, kecuali yang 2 tadi itu adalah yang tidak diwajibkan. Adapun yang lainnya dalam setiap kondisi maka sholat itu wajib. Dan juga kadang ketika dalam safar ada keringanan.
keringanan yang sering dilupakan, yaitu keringanan jamak qashar. Jadi dalam suatu waktu sholat itu bisa digabung. Ada jamak ta'dim, misalnya asar ditarik ke zuhur. Boleh caranya dengan diqashar, yaitu disingkat, diringkas, yang zuhurnya menjadi 2, asarnya juga demikian. Dan juga keduanya diawali sebelum sholat, yaitu qomat. Maka itu adalah keringanan. Tapi di kita sering dilupakan. Meskipun suasana dalam keadaan yang tenang, artinya kalaupun ingin sholat tidak terburu-buru, tapi lebih baik adalah dijamak dan caranya diqashar. Itu yang lebih baik, karena itu adalah sedekah dari Allah. Kalau itu sedekah dari Allah, maka kita harus menerimanya. Karena itulah bagaimana sifat seorang yang beriman, yaitu menerima setiap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keringanan. Kadang dilupakan dalam aktivitas safarnya, atau ketika adanya musyawarah, dia lebih milih sholat dulu, padahal bisa dijamak qashar, dijamak dengan digabungkan, bisa juga jamak takhir, tentunya dengan sesuai kondisi saat itu. Zuhur ditarik ke asar, silahkan, dengan kondisi saat itu sesuaikan. Dan juga ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi itu sholat tetap didirikan. Jadi tidak gugur. Selama dia masih berakal, masih sadar, itu tidak gugur atasnya kewajiban sholat dalam kondisi apapun. Itu yang kelima. Yang keenam, keistimewaannya Allah mensyaratkan untuk melakukan sholat dalam kondisi yang paling sempurna, diantaranya dengan bersuci. Berhias juga dengan pakaian yang menutup aurat dan menghadap kiblat. Itu adalah syarat sholat. Yang tidak ada syarat ini selainnya. Kalau membaca Al-Quran, apakah harus wudhu dulu? Ya, ini istilah di kalangan ulama. Tapi yang lebih hak, yang lebih benar itu adalah berpegang, meskipun ada hadisnya la yamassuhu illa thahirun, itu adalah yang menyentuh mushaf kecuali yang suci, maka itu adalah dhaif hadisnya. Bahkan sebagian menyebutkan maudhu. Tapi tentunya dalam kondisi dia membaca kalamullah, maka lebih baik dia dalam keadaan suci. Lebih baik dia dalam keadaan suci. Kalaupun tidak dalam keadaan suci, maka tidak menjadi dosa. Begitu juga ketika haid atau ketika nifas, maka diperbolehkan. Karena Aisyah juga melakukan demikian. Artinya dari pendapat yang tentunya banyak, yang lebih sahih adalah wudu untuk membaca Al-Quran itu adalah
sunat. Adapun untuk sholat wajib ya, selain tentunya untuk tawaf. Tapi tidak ada wudu untuk saum atau wudu untuk zakat. Maka disitulah keutamaan dari sholat yang baik dia itu sholatnya wajib maupun sunat, dia itu harus dalam keadaan suci, menutup aurat tentu, dan juga menghadap kiblat. Membaca Al-Quran atau kita sedang kajian bahwa seorang khatib dia tidak menghadap kiblat, tapi dia menghadap jamaah. Tapi kalau sholat dia harus menghadap kiblat, meskipun dia sebagai imam, maka dia harus menghadap kiblat. Nah, ini adalah keistimewaan dari sholat yang syaratnya tidak ada dalam ibadah yang lainnya. Yang ketujuh, ketika sholat dilaksanakan, yaitu semua anggotanya adalah berfungsi, baik ketika hatinya dengan meresapi ayat-ayat yang dibaca, bacaan-bacaan yang dibaca, dihayati, dimengerti, dipahami, juga yaitu gerakannya dari takbir sampai salam, dan juga bacaannya, bacaan takbir, doa iftitah, surat Al-Fatihah, surat yang lain, sampai bacaan salam. Itu adalah seluruhnya, semuanya ada. Itu adalah salat itu sempurna dari gerakannya, dari hati, dan juga dari bacaan lisan, dan tidak ada di yang lainnya. Saum itu ibadah badaniah kalau secara makna zahiriyah, secara makna nampaknya itu hanya ibadah badan, menahan lapar dahaga, dan juga menahan dari bersampur antara suami istri, dan juga ada juga yang dari perbuatannya, menahan lisan dari berbuat kotor, dari perkataan yang jorok, dari berteriak, itu juga adalah demikian. Tapi saum juga tidak dengan gerakan, zakat tidak dengan gerakan, tapi menyerahkan yang tentunya sesuai dengan syaratnya. Ada yang dengan makanan pokok seperti zakatul fitri, bisa dengan makanan pokok atau dengan nilai, dengan harganya. Tapi yang utama itu dengan makanan pokok di zaman Rasul. Tapi tentunya dia adalah bisa juga dengan harga. Juga bisa juga dia itu ada ukuran-ukuran tertentu, tapi tidak dengan gerakannya. Itu adalah keistimewaan sholat, ada dalam gerakan, bacaan, dan juga yaitu adalah dia juga hatinya. Yang kedelapan, ketika sholat itu didirikan, tidak boleh disibukkan dengan perkara yang lain, walaupun itu adalah sekedar lintasan pikiran, ucapan atau lamunan. Artinya ketika sholat, maka tidak boleh double pemikiran dia, memikirkan ketika sholatnya atau memikirkan urusan yang lain.
apakah itu urusan kerjaan atau urusan alat rumah tangga atau urusan perdagangan, perniagaan, tidak boleh diduakan. Tetaplah dia urusannya yaitu dalam sholatnya atau sedang lintasan pikiran. Itu juga tidak baik. Maka seseorang kalau sedang sholat, dia memikirkan sesuatu, walaupun tidak batal dari sholatnya, maka dia harus menghilangkan dari pikiran itu. Jangan meneruskannya, karena bisa jadi kacau. Tapi dia juga tidak berkonsentrasi dalam bacaan saja. Karena kalau dia konsentrasinya dalam bacaan, bisa jadi gerakannya tidak mengikuti. Pernah kejadian bahwa dahulu saya juga pernah mengimami, tapi karena konsentrasinya ke dalam bacaan, malah gerakan maksudnya rokaat ketika itu rokaat kurang. Karena ketika itu mungkin ketika sholat itu dalam sholat tarawih ini kan kalau sistemnya yang 4-4-3 ini memang lebih ribet kalau menurut saya, karena sholat sunnah itu adalah bagusnya 2-2-2 gitu, 2 rakaat barulah nanti setelah 8-nya yang 2-2-2-2 itu witir 3. Itu lebih bagus sebenarnya, itu lebih baik. Tapi di kita malah 4-4-3. Dan juga kadang-kadang seorang makmum, dia itu orang yang makmum itu jamaah itu kadang-kadang sulit menerima orang yang dia itu beda cara dari 11 rakaat tarawih itu. Kadang-kadang ada yang dia itu biasanya 4-4-3, kemudian ada imam yang 2-2-2-2-3, dia tidak menerima, tetap imam harus 4-4-3. Padahal terserah imam ya, karena makmum mengikuti imam. Ya seperti saya itu kan, saya sholat malam itu 2 rakaat 3 gitu. Atau bisa jadi 2 rakaatnya 5 kali, kemudian 1 witirnya. Dan saya sangat jarang atau mungkin tidak pernah dengan cara 4-4-3 sholat malam itu. Karena itu kalau saya waktu itu pernah, itu karena kurang biasa gitu. Karena seharusnya makmum itu menerima, karena nama jiral imam liyutam mabik. Jadi tidaklah dijadikan imam itu kecuali untuk diikuti. Hanya saja imam itu adalah dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau si imamnya 2-2-2-2-3, ya ikuti saja. Jangan malah membuat imam malah menjadi yang lain gitu kan, yang akhirnya menjadi masalah gitu kan. Ya alhamdulillah waktu itu adalah jamaah itu dewasa jamaah itu, sehingga yang menyikapi inilah kesalahan manusia, yang namanya juga manusia ya. Karena itu disitulah bahwa seharusnya makmum mengikuti imam. Ini adalah sebagai tambahan. Jadi tidaklah konsentrasi dari bacaannya saja, tapi seluruhnya konsentrasi dari bacaan, gerakan, hatinya. Konsentrasi. Bisa jadi dia konsentrasi bacaan, tapi akhirnya dia ada rakaat yang tertinggal, atau
dia kelebihan rakaat. Itu bisa jadi kejadian. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Makanya konsentrasinya harus secara menyeluruh. Yang ke-8 sudah juga tidak boleh disibukkan dengan pikiran yang lain atau ucapan juga. Bahkan ucapan yang di luar sholat itu adalah kalamun nas, kecuali di saat sujud. Kalau di saat sujud itu adalah dia boleh memakai bahasanya sendiri setelah berdoa subhanahu wa ta'ala, atau setelah berdoa subhanaka Allahumma bihamdika rabbana Allahumma firli, boleh dia juga berdoa dengan bahasanya sendiri, karena itu tidak disebut kalamun nas. Dan Rasulullah tidak mengkhususkan bahasa dalam sujud, tidak mengkhususkan dalam Al-Quran yang doa-doanya atau dalam hadis saja, tapi perbanyaklah doa, tidak dikhususkan. Fa'akhirun doa itu saja, tidak dikhususkan. Jadi boleh dia memakai bahasanya sendiri yang dia pahami kalau dalam sujud. Kalau yang lainnya tentunya yang disyariatkan dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Jadi ucapan jangan sampai mengganggu. Ketika ada ucapan yang di luar, kita sedang sholat, yang lain mengucapkan sedang di luar, maka jangan terganggu. Begitu juga lamunan. Kita sedang memikirkan sesuatu sampai melamunkan, maka hilangkan. Atau ada yang membuat kita was-was, maka tentunya harus benar-benar dipikirkan agar was-was itu dijadikan tenang dalam sholatnya. Was-was rakaat, maka pikirkan dulu rakaatnya. Dia sudah benar, kalau sudah benar, maka bisa dia itu langsung saja. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, maka dia tutup dengan yang sebelumnya, yaitu yang 3. Jadi tambah satu, yaitu tambah satu, kemudian dia setelah itu dia sujud sahwi. Dan juga itu diantaranya. Yang ke-9, sholat itu merupakan ajaran Allah yang diberlakukan bagi penghuni langit dan bumi. Burung juga sholat. Ayatnya surat An-Nur, qad alima salatahu wa tasbihah. Jadi burung juga itu Allah firmankan bahwa mereka juga sungguhnya mengetahui burung juga yaitu sholat dan juga tasbih. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Itu ya. Itu adalah dari maha tahunya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana sholat, tasbih itu semuanya makhluk hidup juga semuanya sholat. Bahkan menjadi pokok ajaran setiap nabi dan rasulnya. Tidaklah diutus setiap seorang nabi kecuali dia mengajarkan sholat. Di ayat yang lain itu kan tentang walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Di antara an i'budullaha itu adalah sholat dan dijadikan hal yang utama. Yang ditanya di akhirat, yaitu yang pertama adalah sholatnya. Itu keistimewaan dari sholat. Dan yang terakhir, yang ke-10, sholat disandingkan dengan sikap tasdik, pembenaran. Jadi seseorang yang membenarkan daripada syahadat yang dia ucapkan,
yang dia yakini, maka dia adalah orang yang mendirikan sholat. Kalau dia tidak mendirikan sholat, maka syahadatnya dipertanyakan, tidak benar keimanannya. Dan juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan karena hadis yang pokok itu adalah bagi perbedaan seorang mukmin dan juga kafir itu adalah dari sholat. Jadi kalau dia tidak sholat berarti dia kafir, gitu ya. Itu menurut pendapat yang pertama. Tapi yang kedua adalah di mana kafirnya itu bukan kafir keluar dari Islam, tapi kafirnya duna kufrin, di bawah kekafiran sebenarnya. Artinya kafir di sini adalah sifat yang menyerupai orang-orang kafir, yaitu orang yang tidak sholat. Yang jelas hadisnya ada. Dua pendapat bisa dikuatkan. Yang tentunya ini menunjukkan di mana identitas seseorang Islam itu adalah dengan sholatnya. Keislaman itu adalah dengan sholatnya. Waladinahu bisa hadatim qaimun, waladinahu ala sholatihim yuhafidun. Jadi orang yang dia itu bersyahadat dan juga mengamalkan dari syahadatnya, maka mereka juga adalah yang mendirikan sholat, yang menjaga sholatnya. Itu adalah kebenaran dari syahadatnya. Di ayat yang lainnya, surat Al-Qiyamah, fala saddaqa wala shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang kufur. Dan dia tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi dia walakin kadzdzaba wa tawalla, dia yang mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Surat Al-Qiyamah 30 sampai 32. 31 sampai 32. Jadi dalam ayat ini adalah di mana dia orang yang kufur itu, yang tidak baik Islamnya, atau yang identitas Islamnya tidak ada, atau boleh juga itu adalah orang yang kafir tapi di bawah kekufuran yang sebenarnya, di bawah kekafiran yang sebenarnya, maka dia adalah yang tidak sholat, tidak membenarkan Rasulnya, tidak membenarkan Al-Quran, apalagi tidak sholat. Itu adalah identitas yang mendekati kekafiran. Dan masih banyak lagi kekhususan sholat yang menunjukkan keistimewaannya dibandingkan ibadah yang lain. Boleh nanti dirujuk dalam Syarhul Umdah dan juga dalam Syarhul Mufti, diantaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga pengarangnya Syekh Al-Utsaimin. Itu saja dulu kajian yang pertama kita dalam kajian Risalah Al-Muhajirin. Insyaallah besok kita lanjut lagi tentang tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Semoga selesai dari Ramadan dan juga Idul Fitri kita semakin meningkatkan dari amalan-amalan kita, termasuk dari sholatnya, menambah dengan sholat sunat. Dan juga tentunya masih ada sekitar pertengahan Syawal ini waktu dari sunnah di bulan Syawal, diantaranya saum ya, diantaranya saum ya gitu, diantaranya saum. Kalau ada itu sunnah lain menikah gitu. Tapi malah nanti itulah juga ustaz belum menikah gitu. Nah, makanya di sini
bagaimana saum itu ya masih ada sebelum Syawal itu berakhir. Saum 6 hari Syawal ya. Dan langsung ke mana? Silahkan ditambah saum sunatnya dengan Senin Kamis atau dengan pertengahan bulan. Senin Kamis lah. Ya, Senin Kamis boleh. Pertengahan bulan sudah lewat, tapi sekarang paling Senin Kamis dan juga Daud ya, di antara disyariatkannya di bulan Syawal. Juni. Nah, sekarang bulan Juli itu kan tidak masuk kalender Islam ya, tapi kalender Islam itu diantaranya Ramadan, Syawal, bulan-bulan Qamariyah, Hijriyah. Ya, besok kita lanjut kajian tafsir Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olah hilapnya SMS sebanyak-banyak nak dukung Abi. Si Ali. Alhamdulillah. Nanti pause lah. Ya. Telah Anda saksikan kajian Islam ilmiah. Ya. Semoga bermanfaat menjadi pelajaran bagi kita semua. Tadi hari ini. Alhamdulillah.